Kalau untuk bisnis sampingan itu kan banyak macamnya nih ya, Pak Aswar. Itu seperti apa? Kalau misalnya bisnis sampingannya butuh waktu yang banyak, mungkin rada sulit. Tapi bisnis sampingan untuk memberikan konten mungkin itu sangat mungkin ya. Kan banyak itu. Sekarang yang bisa jualan konten, dosen-dosen membuat konten dan diupload di mana? Di platform edukasi, terus mereka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah audiens. Itu udah banyak. Pas tinggal tinggal gimana kompetensi Paswar membuat konten-kontennya akan lebih menarik gitu aja. Menurut saya sih apa saya nggak tahu tuh yang paling sulit yang mana. Saya Udah semua Pak ya. semua permasalahan itu oke gitu ya. Yang paling sulit menurut saya itu persoalan yang menyakitkan hati ya, yang menyakitkan hati. Jadi kalau misalnya persoalan tentang uang, tentang customer itu kan bisa di solve tuh. Ya kalau kita ada kemauan kita bisa solve. Tapi kalau kalau apa persoalan yang sudah menggoncang belief, menggoncang apa kepercayaan kita, menggoncang situasi kita itu yang paling sulit tuh. Jadi sebenarnya kita dulu punya bisnis media, ya. Dulu saya pikir, oh bisnis media bagus, orang-orang di Indonesia tuh yang punya media itu bagus gitu. Tapi setelah kita jalanin selama 2 tahun, kok setiap kali ada meeting itu saya meetingnya aja dipanggil aja saya enak banget datangnya gitu. Enak banget datangnya, apalagi dengerin masalahnya gitu ya. Waduh ini bukan buat saya nih, ini bisnis ini bukan buat saya nih. Jadi kita kita jual atau kita tutup gitu aja. Jadi permasalahannya bukan di otak tapi di sini. Ya. Kalau sudah menyentuh ini berarti balance kamu udah goyang. Kalau saya diizinkan nih Pak, saya juga pengen nanya as a startup founder juga nih Pak yang sekarang lagi proses untuk next round of funding juga nih Pak. Kira-kira Bapak selama invest di satu startup tuh kriteria apa sih yang Bapak lihat dari seorang founder gitu? Ya, jadi kan kita juga supaya bisa belajar dan mempunyai strategi khusus gitu pada saat kita pitching di depan investor kan Pak. Stagesnya apa Arif? Kalau saya misalkan pada saat masuk series E gitu, series E. Kalau Funding. kamu udah masuk seri ini berarti bisnis modal kamu udah terlihat jelas, traction-nya udah mau mulai berkembang jelas, ya kan? Itu akan ditanya. Terus selain tim, selain leadership, juga akan ditanya tentang bisnis modelnya, continuity-nya, expansion-nya, ya. Jadi itu akan lebih penting daripada daripada yang lainnya gitu kan. Ya, biasanya visi-visi di situ seri A, seri C itu akan nanyanya itu. Tapi kalau kamu di tempat-tempat yang awal itu, saya lebih melihat karakter founder dan timnya, founder dan co-founder beserta timnya. Kalau itunya aja nggak pas, nggak lewat, udah pasti bisnisnya nggak mungkin berhasil lah. Ya, saya juga sempat lihat Pak dari portofolio Bapak, saya lihat semua Idea Lab ada beberapa yang menarik ya Pak seperti Crowdy dan juga Aruna itu udah sangat established dan saya pernah beberapa kali kompetisi dengan mereka juga Pak. Gitu. Kalau Bapak sendiri ada satu startup yang menurut saya unik gitu ya, Frogs itu Pak, drone penumpang itu kan sebetulnya marketnya sangat niche tuh Pak. Apa sih Pak yang mendasari Bapak untuk masuk ke market yang sangat niche dan apakah kalau misalkan dilihat dari segi teknologi ya, apakah perkembangan teknologi Indonesia ini suatu saat bisa mengejar negara besar seperti China dan Amerika Pak? Bisnis logistik itu sangat besar di Indonesia. GNA dan GNT itu udah 5T ke atas itu revenue-nya per tahun. Jadi ke depan itu kita itu bukan dengan pesawat lagi atau dengan truk lagi, nanti itu dengan drone semuanya. Nah, sebenarnya bisnis Frogs itu bukan niche. Bisnis Frogs itu aplikasinya banyak. Jadi bisa untuk kargo, bisa untuk agriculture spraying, bisa untuk pemetaan, bisa untuk passenger, ya. Jadi yang kalau Frogs itu hanya passenger itu bukan, ya. Frogs itu sekarang dapat revenue-nya paling banyak itu dari agriculture, spraying service, terus dari pemetaan. Baru sekarang kita develop kargo. Jadi kalau nanti di Indonesia
Di Indonesia itu kita punya titik-titik itu semua kita delivery of goods menggunakan drone sampai ke last mile-nya. Berbagai macam drone. Drone yang 400 kilo, drone yang 500 kilo, drone yang 200 kilo, drone yang 25 kilo, dan radiusnya 400 km atau 1.200 km. Itu kita sedang develop ya. Dan kita sudah final test yang 25 kilo, 400 km, kita yang 5 kilo, 60 km untuk last mile. Jadi nanti ke depannya itu Indonesia itu koneksi goods-nya itu dengan drone, bukan dengan lagi truk atau bukan dengan lagi pesawat gitu ya. Lebih eco-friendly. Lebih eco-friendly. Jadi menurut saya Prox itu punya future yang sangat bagus di Indonesia. Saat ini mereka dapat revenue-nya banyak dari agriculture service. Kalau itu Pak yang tadi sedikit kira-kira ke depan ini dari segi teknologi ya Indonesia ini akan bisa bersaing nggak sih Pak menurut Bapak yang udah sangat berpengalaman di segi teknologi ya as a technopreneur juga kalau melihat perkembangan teknologi China dan Amerika di mana posisi Indonesia gitu Pak? Indonesia dalam artificial intelligence itu leading lah. Salah satu leading di Asia lah, di Asia Tenggara itu leading. Karena kita punya base case study-nya, datanya itu paling banyak. Tapi untuk di perihal robotics, 3D printing, terus berhubungan dengan healthcare itu kita masih jauh di belakang. Itu yang masih harus kita kejar. Tapi untuk software itu, wah Indonesia banyak yang pintar. Banyak yang pintar, cuma permasalahannya itu Indonesia itu suka bully. Ya, daripada dibully itu mereka kan gini nih, pinter aja nggak cukup gitu kan. Harus smart, cerdas gitu. Tapi cerdas saya juga nggak cukup, harus fleksibel, bisa cari-cari jalan ya kan. Apakah cari-cari jalan aja itu cukup untuk sukses? Nggak cukup juga, harus punya visi, harus bisa influence orang, ya kan? Apakah pinter, cerdas, itu fleksibel, cari jalan, cari cerah, terus punya visi dan leadership itu cukup untuk sukses? Enggak, harus punya hoki juga, luck. Jadi sebelum kita ke sana itu di proses-proses itu banyak yang bully tuh. Banyak yang bully. Nah, itu mungkin challenge yang terbesar gitu ya. Untuk apakah Indonesia bisa bersaing? Saya sangat yakin 100%. Untuk apa culture, corporate culture. Ya, culture itu membedakan sebuah perusahaan bisa apa bertahan jauh atau enggak. Ya, kalau kita mau berjalan cepat, kita jalan sendiri. Kita mau jalan jauh, kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama harus mempunyai values dan culture. Culture itu datang dari mana? Dari values yang diterapkan oleh tim-tim founder dan co-founder. Jadi mereka itu berinteraksi dengan waktu membentuk suatu culture. Dan itu yang tidak bisa ditiru oleh organisasi lain, ya. Itu most competitive advantage ya menurut saya ya. Nah, itu sangat penting untuk sebuah perusahaan. Tapi culture itu datang dari mana ya? Dari founder dan co-founder, values-nya, apa yang dia believe, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia ngomong, ya kan? Mereka anak kecil atau karyawan itu akan melihat apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan sama CEO-nya, sama chief levelnya, ya kan? Kalau mereka ngelihat yang ngomongin sama yang dilakuin lain, ya mereka akan semerawut tuh, ya. Tapi kalau itu konsisten, ya, disiplin konsisten itu akan membentuk suatu corporate culture yang bagus. Nah, corporate culture yang bagus itu di mana bergunanya? Bergunanya kalau di waktu di bawah, ya kan? Itu jadi merekat itu, akan mempunyai share value, share vision yang sama untuk kembali mempertahankan dan membuat maju. Kalau nggak ada itu mungkin buyar itu, ya kan? Buyar itu yang membedakan. Kalau apa investasi itu saya tergantung stagesnya di mana, ya kan? Stagesnya di mana. Kalau misalnya dia sudah bisa sampai stages A, stages B, kita harus lihat lebih banyak tuh bisnis modelnya, customernya, terus prosesnya, corporate culture-nya, foundernya, co-foundernya. Tapi kalau kita lalu evaluasi itu di early stage, kita harus lihat
karakter dari founder dan co-founder. Ya, karakter itu determine your success. It's not your business model, it's not your money, ya, it's you. Jadi kalau it's you determine success, early education is most important. Jadi kalau kita dari umur 3 tahun sampai umur 13 tahun itu 70% dari karakter kita itu sudah terbentuk dan susah dirubah. Dari 13 sampai 20 itu bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, dengan teman, dengan yang lain, bro. Itu isinya 20%. 10% itu dari 20 sampai 30 isinya apa? Pola pikir. Bagaimana kita berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Itu dibentuknya dari umur 20 sampai 30. Jadi setelah umur 30, 0.5% chance that we can change. Ya. Jadi janganlah berharap pada umur 30 orang bisa berubah. Menurut saya sih nearly impossible ya, 0.5 chances. Jadi kalau bilang, oh kita di Indonesia melihat dari itu, ya itu kan tergantung orang. Ya. Kalau kita bisnisnya di riset, ya memang harus ada dasar teorinya dan itu harus ada ilmunya. Ya bukan nggak bisa coba asal coba doang, itu harus ada ilmunya. Itu pendidikan penting. Tapi kalau kita cuman bisnisnya dagang, itu pendidikan itu kurang penting, ya kan? Pendidikan yang penting adalah pendidikan karakter, ya kan? Disiplin, resilience, terus mau mendengerin, terus kerja cepat, pantang menyerah, ya begitu. Ya tergantung yang tadi kamu nanyanya di mana tuh, akhirnya di mana. Jadi nggak bisa digeneralisasi bahwa itu pendidikan itu nggak penting. Ya, pendidikan itu penting, terutama 20-30 itu untuk pola pikir. Kalau kamu dididik seorang engineer, pola pikir pemecahan masalah kamu tuh secara engineer. Kalau kamu dididik ekonomi atau bisnis, pola pikir pemecahan masalah kamu dari segi itu. Dan nggak banyak orang yang bisa loncat-loncat berbagai macam disiplin ilmu. Itu nggak gampang. Baik, terima kasih Pak Kiwi. Pak Ibnu, ya, silakan. Jadi kebanyakannya kalau saya pelajari selama di Kuwait, saya merupakan diaspora di Kuwait, kebanyakan teman-teman itu mau memulai bisnis ketika dia selesai retirement. Jadi ketika dia mau balik ke Indonesia, maka mereka baru mau memulai bisnis. Dan kebanyakan gagal. Nah, ada nggak saran-saran dari Pak Kiwi, kira-kira bisnis apa yang bisa kita bangun sebagai diaspora yang juga bekerja di negara lain, sehingga bisa memulai bisnis, entah itu di Indonesia atau di mana saja, jadi ada persiapan sebelum kembali ke tanah air saja sih. Ini pertanyaan bagus ya. Saya observasi gitu, kenapa orang-orang lulus kuliah, mau bikin startup, sebenarnya menurut saya itu kurang bijaksana ya, kurang bijaksana. Karena di situ itu nanti kamu banyak salah boleh ngulang, tapi kita itu nggak dididik untuk tahan mental. Jadi banyak orang nanti jatuhnya bukan karena otak tapi di mental. Menurut saya kalau kita habis kuliah itu kerja, cari perusahaan yang nggak usah besar-besar, tapi jangan terlalu kecil juga supaya kita bisa belajar bagaimana mengelola perusahaan, belajar bagaimana passionnya founder, co-founder untuk menjalankan perusahaan, belajar dari situ. 30-40 ya itu kamu jagoin apa yang kamu belajar. Ya, kalau kamu mau bisnis start 35 ke atas itu kamu decide kamu mau bisnis apa enggak. Nah, di situ kamu udah punya basic bagaimana ngelit orang, kamu sudah punya network, kamu sudah punya capability, competence untuk menjalankan sebuah bisnis dan udah tahu gitu. Nah, di situ kamu harus decide apakah kamu mau menjadi entrepreneur atau kamu mau menjadi profesional. Kalau kamu decide-nya nanti sudah pensiun terlalu lambat. Karena apa? Energi kamu di umur 50 dengan energi kamu di umur 30 itu totally different. Tingkat kesehatan kamu, daya tahan kamu juga totally different. Sorry to say.
Jadi kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus reasonable. Kalau kamu start di 20, 23, 25, oke. Kalau kamu dapat mentor yang bagus, yang bisa ngajarin kamu, bisa benar-benar sabar, kamu itu one hell of a luck to get a good mentor. Ya. Tapi kalau kamu nggak dapat, pasti gagal-gagalnya banyak. Nah, kalau gagal-gagalnya banyak, kamu nusuk-nusuk hatinya itu banyak. Kalau kamu bisa nusuk, habis ditusuk hatinya bisa bangkit lagi, bagus. Kalau nggak bisa, kan banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Jadi, karena apa nggak bisa? Karena pendidikan kita. Ya, kita mementingkan pendidikan otak dan bukan pendidikan mental. Jadi, itu yang kita harus benerin dulu, supaya nanti startupnya, para foundernya bisa bisnis di umur 23, 25, itu bisa bisnis. Dan mereka sudah kuat. Kalau saat ini, yang lebih reasonable, umur 35 ke atas, dia harus decide. Kalau udah 50, udah pensiun ke atas, udah terlalu terlambat, udah enjoy aja lah. Dan apa, cari yang passion kamu, ngerjain itu. Oke, Pak Kiwi, nice. Ini tadi menarik ya kata Pak Kiwi bahwa mentor itu penting. Mungkin kita tutup sesi tanya jawabnya dengan ini pertanyaan terakhir. Bapak menyatakan diri sebagai mentor ya. Boleh diceritakan mengenai hal ini? Bagaimana caranya untuk dapat dimentori oleh Bapak? Nah, ini penting nih Pak buat kita semua, khususnya saya juga sih di sini. Silakan Pak. Ya, kalau mau di mentor sama saya sih terbuka. Pertama, saya harus tahu siapa kamu, ya kan? Kedua, yang kamu kerjain itu saya passionate juga nggak? Kalau yang kamu kerjainnya saya nggak passionate, ya kan? Saya mentor kamu nggak akan efektif. Tapi kalau yang kamu kerjakan saya punya passion, ya saya akan dengerin. Ya, saya akan ngasih kamu pertanyaan-pertanyaan yang lebih relevan karena saya punya passion di situ juga gitu. Jadi itu aja intinya. Pertama, passionnya mentee dan mentor itu bisa bersinggungan nggak, ya kan? Kedua, karakternya, values-nya itu bisa bersinggungan nggak? Kalau alignment-nya banyak, ya bisa berhasil gitu. Kalau alignment-nya sedikit, mentor itu hanya nama doang, buat apa? Oke, Pak Kiwi, terima kasih. Nining, silahkan untuk kita closing mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Kiwi atas presentasinya yang luar biasa, dan terutama what I like most ya, ini mungkin pendapat saya pribadi, tapi juga banyak filosofi dan pentingnya kita memiliki value terhadap diri sendiri ya, sebagai peminat atau mungkin juga sudah entrepreneur gitu, untuk melihat sesuatu itu dengan memberikan impact yang banyak bagi tidak hanya kita sendiri tentunya atau inner circle kita seperti keluarga, tapi juga masyarakat, bahkan planet Earth ya, the big concern-nya juga gitu. Nah, mohon kalau Bapak ada closing remark terhadap kami semua, baik IDN Global maupun peserta yang ada di sini. Jadi saya cuma mau ngomong gini, business is about people. First, you have to understand that. Ya. To success, you need to know yourself. Success, you need to know yourself. Otherwise, it is useless. Alright. Baik, terima kasih banyak Pak Kiwi.